wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama. Alhamdulillah dengan 3 ulama dari Jakarta, terkhusus Habib Salim bin Jindan dan juga Kiai Haji Mustafa Ismail dan juga Kiai Haji Muhammad Yunus, dan juga yang kami hormati Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pandan Bapak Dr. Andres Subandi, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 7 Tanjung Pandan, dan seluruh siswa siswi kelas 8 SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terkira, sekolah kita satu-satunya sekolah dalam safari dakwah dari majelis silaturahim. Sekolah kita alhamdulillah dapat berbagian untuk dapat bertemu langsung dengan Habib dan para kiai. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan, kebaikan bagi sekolah kita. Amin. Salawat serta salam yang juga selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, dan juga tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga beliau, para habaib, zuriatnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta pengikutnya, bahkan seluruh umatnya, ya insyaallah termasuk kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, untuk acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga nanti kita ada 2 penceramah dari Pak Kiai dan dari Habib, nanti terakhir penutup. Mari kita sama-sama untuk membuka acara ini dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pandan kepada Dr. Andres Subandi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basidul yadayni bil 'atiyah, ya rahimahal mawaid as-saniyah, shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyya wa ighfir lana ya za'ula fi hadhihi al-'asr amma ba'd. Hadratul muhtaramin, wabil khusus Al-Habib Salim bin Jindan yang kami muliakan dan senantiasa kami taati, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Ismail, dan yang kami muliakan juga Kiai Haji
sekaligus, selamat datang di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan dan para rombongan yang tidak bisa kami persebutkan, sahabat-sahabat kami, wabil khusus anak-anakku yang Bapak cintai, membanggakan siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pandan yang insya Allah sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini akhirnya Allah mempertemukan kita dalam wadah silaturahim dengan orang yang istimewa di hadapan kalian, seorang habaib yang bernama Al-Habib Salim bin Jindan, dan kita merupakan salah satu sekolah SMP yang dikunjungi oleh beliau. Ini merupakan salah satu keberkahan buat sekolah kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 7 Tanjung Pandan mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Antum sudah mau hadir ke SMP Negeri 7 Tanjung Pandan, dan juga pada Kiai Mustafa, Kiai Yunus. Mudah-mudahan kedatangan beliau senantiasa membawa keberkahan bagi sekolah kita. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, tentunya permohonan maaf dari kami seandainya dalam pelayanan penyambutan kami yang mungkin kurang berkenan, sederhana, tapi insya Allah kami yang hadir ini sangat bangga, sangat senang sekolah kita didatangi oleh ulama, didatangi oleh habaib yang tentunya kita mengharapkan keberkahan ada di dalamnya. Kemudian kami informasikan kepada Habib dan kepada Kiai bahwa yang hadir ini baru sepertiganya, karena surau kita tidak cukup ya. Ya, jadi 2/3 itu ada di kelas, sekarang sedang melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini kebetulan siswanya yang hadir ini ada yang kelas 8, sebagian besar sebelumnya, dan ada kelas 9. Jadi mohon maaf, anak belum bisa menghadirkan semua siswa, walaupun sebetulnya mereka itu pengen hadir tuh, pengen lihat yang mana sih yang namanya Habib Salim. Cuman tahunya di spanduk di depan kita pasang, ya, selamat datang untuk Habib di SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Tapi insya Allah walaupun mereka sekarang berada di kelas, tapi insya Allah keberkahan untuk sekolah kita ini menyeluruh, baik yang ada di musola ini maupun yang ada di musola. Barangkali demikian Kiai Habib yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat senang, alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini senantiasa terus terjadi, dan mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf atas perhatian yang dijalankan. Terima kasih. Allahumma muwaffiqna wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah siraman dari Kiai Haji Mustafa Ismail. Kalau melihat tadi suku luar biasa, ada bapak-bapak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dengar suara yang nyaring dari anak-anakku tercinta, ya, anak-anak siswa SMPN Sekolah Menengah Taman Negeri 7 Tanjung Pandan. Pengen mendengar suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para guru-guru yang hadir di tempat ini, wabil khusus kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pandan, Bapak Dr. Andes Subandi SPD, beserta para dewan guru lainnya, para teman-teman seperjuangan yang alhamdulillah kita masih bisa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ilmu-ilmu di dalam mengajak umat kepada Allah dan juga menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kiram, Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Salim bin Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, Akhirul kiram Al-Ustaz Muhammad Yunus, dan teman-teman yang bermitra berta'awun membantu kami untuk safar di dalam dakwah ilallah, Bapak Ustaz Haji Kolbi, Bapak Ustaz Haji Agus, dan juga saudara saya master seremonial kita yang tadi baru saja menyampaikan. Para adik-adik sekalian, baik putra maupun putri yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari menjelang sore ini dalam suasana yang sangat sejuk sekali. Betul tidak? Ini panas apa sejuk? Sejuk. Alhamdulillah, walaupun berdesak-desakan, insya Allah hatinya Allah luaskan. Saya pengen dengar yang keras aminnya. Calon-calon bos-bos kayaknya ini, insya Allah. Insya Allah calon penerus para kiai-kiai, penerus birokrat. Insya Allah keluaran dari tempat ini ada yang jadi direktur besi karat. Gak apa-apa ya, lebih baik jadi direktur besi karat daripada korupsi, betul tidak? Saya pengen dengar suaranya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
semuanya bisa ikuti akhlaknya Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ringkas saja, singkat saja, karena guru kita berilmu dari beliau. Subhanallah, masih muda. Kalau kata orang Betawi, top markotop. Tahu nggak top? Usianya baru 23 tahun. Baru 23 tahun. Saya 10 tahun. Ya, mantap. Kenapa? Semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu. Nah, ini kamu harusnya termotivasi, mempunyai semangat. Insya Allah, kalau orang semangat dan mempunyai cita-cita yang tinggi, Pak, insya Allah Allah akan kabulkan segala keinginan. Kuncinya satu, adik-adik sekalian. Manjadda wajah. Manjadda, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Siapa yang menanam maka dia akan memetik hasil tanamannya. Betul tidak? Sekarang saya mau tanya adik-adik, nanam tidak pernah, nyiram tidak pernah, tahu-tahu mau memetik hasil panenan, bisa tidak? Disinilah mulai menanam. Mau ilmu umum yang dia tanam, ilmu agama lebih dia utamakan, insya Allah dia akan bisa memetik hasil tanamannya. Amin apa? Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama dengan anak-anak muda yang selalu menta'alluqkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Kita lihat keadaan kondisi di akhir zaman ini. Anak-anak muda banyak tidak yang jauh dari Allah Ta'ala. Anak-anak muda banyak nggak yang durhaka kepada gurunya? Siapa? Mana orangnya? Ada nggak? Ada nggak di sini? Mana orangnya? Ayo. Boleh tidak? Kalau kamu patuh kepada guru, insya Allah kamu akan mendapatkan ilmu yang bercahaya. Cahaya itu bisa didapat dengan akhlakul karimah. Kamu berakhlak, mustahil kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betul? Bersungguh-sungguhlah, bermujahadalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan orang-orang yang bermujahadah. Kita lihat guru kita Habib Salim bin Jindan, bagaimana dulunya. Saya tahu kecilnya beliau, saya tahu mudanya beliau, tetapi karena semangat beliau bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, subhanallah, Allah Ta'ala buktikan kekuasaannya. Alhamdulillah masih muda, tetapi ilmunya sangat luar biasa, akhlaknya sangat luar biasa. Pengen nggak seperti beliau? Tidak lepas daripada akhlakul karimah. Jadilah anak muda yang berakhlak. Jadilah pemuda-pemudi Islam yang berakhlak. Jadilah remajawan dan remajawati yang berakhlak. Yang bagaimana yang berakhlak? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya berfirman, ayyuhasyab, kata Allah, wahai pemuda. Nih, wahai pemuda. Panggilan siapa itu? Panggilan Allah, Tuhan yang kita sembah. Allah Ta'ala memanggil, ayyuhasyab, wahai pemuda, at-tarku syahwatahu anta indi ka'ajli malaikati, kata Allah. Wahai anak-anak muda, wahai remajawan dan remajawati, apabila engkau tahan syahwatmu, tuh, engkau tahan syahwatmu. Apa syahwat? Hawa nafsumu, anta indi kabakdi malaikati, kata Allah. Engkau dan aku akan sangat begitu dekat. Tuh, anak muda yang berakhlak, anak muda, pemuda-pemudi Islam yang menahan hawa nafsunya dari apa? Nih, apa namanya nih? Setan gepeng. Apa namanya nih? Awas. Ini kalau tidak
Namanya handphone, kalau tidak dipatok dengan akhlak, kalau tidak disikapi dengan akhlakul karimah, maka banyak anak-anak muda, remajawan-remajawati yang terjerumus dengan ini. Banyak tidak? Awas, akhlak. Sikapi semuanya dengan kamu berakhlak kepada Allah, Allah sangat mencintai kamu. Apa yang kamu mau dengan kesembuhan kamu, Allah pasti akan kabulkan keinginan kamu. Amin. Awas, hati-hati dengan apa namanya ini tadi? Apa namanya? Kalau yang menyikapi dengan akhlak, sebutlah ini handphone. Tetapi kalau tidak, jadilah anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 7 yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pemuda yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Setuju tidak? Kedua, anak muda yang selalu hadir di majelis taklim. Sekalipun kamu sekolah di SMP, tetapi kamu selalu hadir di majelis-majelis ilmu, mensyiarkan agama Allah di akhir zaman ini. Banyak anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam yang sudah rusak di akhir zaman ini, tetapi kamu masih mau hadir di majelis taklim, tetapi kamu masih menjadi anak muda yang berakhlak, anak muda yang senang dengan bersolawat, anak muda yang senang dengan berzikir, maka Allah Ta'ala akan selalu menjaga kamu, akan melindungi kamu, dan Allah akan mengabulkan segala keinginan-keinginan kamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa hafiyatin absari wa nuril absari wa dimaiha wa ala ayo semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut, tapi jangan tinggalkan ilmu agamamu. Kamu sekolah di negeri, jangan tinggalkan agamamu. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, semangat, semangat. Jadilah anak muda yang dibanggakan Allah, anak muda yang dibanggakan Rasulullah, anak muda yang dibanggakan guru, anak muda yang dibanggakan lingkungan, anak muda yang dibanggakan kedua orang. Siapa mereka itu? Anak muda yang selalu menahan hawa nafsunya. Siapa? Anak muda yang selalu menahan hawa nafsu. Ya, awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Akhlak kalau kamu tanamkan, ya, akhlak apabila kamu tanamkan di dalam diri kamu, akhlakul karimah ibarat emas. Tahu emas nggak? Nah, emas mau ditaruh di sawah tetap emas bukan? Emas mau ditaruh di laut tetap emas bukan? Emas mau ditaruh di lumpur tetap emas bukan? Jadilah anak muda yang mempunyai emas. Tahu apa? Akhlakul karimah. Jadi anak muda yang berakhlak, akhlak itu diibaratkan seperti emas. Dimanapun kamu bergaul, dimanapun kamu hidup, maka kamu akan tetap menjadi emas. Apabila kamu menjadi anak muda, pemuda-pemudi Islam yang berakhlakul karimah. Insya Allah. Ayo semangat ya. Jadi anak muda, siswa-siswi SMP Negeri 7 yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena selalu menanamkan akhlak di dalam keseharian. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja sedikit saya kasih sebagai motivasi saja. Ya, semangat, semangat dan semangat. Ya, raihlah cita-cita kamu setinggi-tingginya. Jangan lupa untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan terakhir,
Saya ingin menyampaikan, saya dan juga teman-teman ini dengan Ustaz Muhammad Yunus, dengan guru kami Al-Habib Salim, alhamdulillah kita ada pondok pesantren juga, Majelis Silaturahim namanya. Alhamdulillah baru hampir berjalan 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Ya, jadi kita memang lagi mencetak generasi-generasi muda yang militan. Militan itu maksudnya bukan yang garis keras, militan yang berakhlak. Militan yang berakhlak, selalu mengedepankan akhlak, dan mereka bisa memahami ilmu-ilmu agama. Jadi kita ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Majelis Silaturahim. Jadi kalau ada mungkin yang mau mondok di pesantren di Jakarta sana, ya, dan juga ada hubungan dengan erat dengan Yayasan Al-Fahriyah, ya, dari guru kita Habib Salim juga, alhamdulillah. Jadi kalau ada adik-adik ya mungkin punya tetangga yang mau mondok, yang benar-benar dididik akhlaknya, kemudian dididik perangainya, dididik perilakunya, ilmu-ilmunya, insya Allah silakan. Pondok Pesantren Majelis Silaturahim membuka untuk anak-anak generasi Islam yang ingin mondok di pesantren Majelis Silaturahim. Nanti bisa, kalau ada mungkin dari adik-adik yang putus sekolah, ya, yang memang dalam keadaan keterbatasan biaya, kemudian ada anak yatim mungkin yang dari sini mau mondok, silakan saja. Nanti bisa menghubungi Ustadz Haji Kolbi atau Ustadz Haji Agus, ya, apabila kita sudah ada rekanan dengan beliau-beliau untuk dihubungan di Kabupaten Belitung ini. Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesempurnaan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah dan guru-guru yang sudah mengajak kami untuk berta'awun, bermitra, untuk memberikan manfaat wa naf'a bil intifa' wal ifadah bil istifadah. Jadi kita saling memberikan manfaat, saling memberikan faedah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di musalla yang ada di dalam lingkungan penuntut ilmu agama. Sesungguhnya penuntut ilmu adalah orang yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, sampai derajat orang yang menuntut ilmu diangkat lebih daripada kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin di dalam surga mempunyai daripada derajat yang tinggi, tetapi penuntut ilmu jauh di atasnya daripada derajat kaum muslimin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu di atas daripada derajat orang-orang mukmin biasanya. Semoga kita bisa masuk ke golongan penuntut ilmu yang derajatnya tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mulai jalan di jalan menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan membukakan jalan kepadanya, jalan ke surga. Ada yang tahu di sini jalan ke surga gimana? Jalan ke surga, mau masuk surga harus mati dulu. Mau masuk surga jalannya harus mati dulu. Kalau belum mati gimana mau masuk surga? Kalau kita belum masih keadaan dunia, gimana kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau mau tahu jalan masuk surga, caranya bukan dengan engkau meninggal dulu atau bunuh diri, tetapi jalan yang mudah, engkau pelajari ilmu, dan Allah yang akan membukakan jalan dan memberikan engkau surganya dari sisinya. Subhanallah. Mudah apa enggak masuk surga? Cuma dengan menuntut ilmu.
Menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu manfaatnya besar, dan orang yang mempunyai manfaat tersebut adalah sebaik-baiknya orang. Khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat. Siapa yang paling banyak memberikan manfaat dari kita? Siapa manusia paling mulia yang sampai dikatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia? Ada yang tahu siapa itu? Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebaik-baiknya manusia, sebab setiap manusia mendapatkan manfaat dari beliau. Kita di sini 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad hidup, tetapi manfaatnya sampai sekarang kita rasakan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena agama Islam, kalau bukan karena daripada kebaikan akhlak yang dibawa Nabi Muhammad, kita nggak bakal bisa hidup rukun seperti ini. Yang membawa kerukunan di dalam setiap bangsa adalah Nabi Muhammad. Yang membawa kebaikan, perdamaian di setiap penjuru dunia adalah agama Islam. Maka dari itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal permulaan beliau, pada saat dimulai peperangan, Nabi Muhammad berperang bukan untuk memecah belah, bukan untuk merusuhkan atau meruntuhkan, tetapi beliau berperang dengan perang yang sangat indah. Nabi Muhammad pada saat memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk maju menjadi komandan di perang Khaybar, apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Mengatakan, wahai Ali, seandainya engkau memberikan kepada satu orang dari kaum Yahudi tersebut hidayat kepada satu orang, lebih baik daripada engkau hancurkan mereka semua. Lebih baik dari apapun pada saat engkau memberikan hidayat kepada satu orang. Padahal tujuannya apa? Perang. Sayyidina Ali membawa pedang, tetapi Nabi Muhammad memberikan pesan, ingat bahwasanya tujuanmu memegang pedang berperang hanyalah untuk memberikan hidayat, menyampaikan orang-orang kepada Allah, membiarkan orang-orang mengenal kepada Tuhannya, kembali kepada fitrah insaniyah, yaitu fitrah kebaikan, saling memaafkan. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perangnya saja kalau kita baca mulia, perangnya Nabi Muhammad bersama para sahabat, kalau dibaca kita mengambil pelajaran dari peperangan. Belum kita belajar daripada perkataan beliau ataupun akhlak, tetapi perangnya saja semuanya sudah indah, kebaikan. Nabi Muhammad mengatakan di dalam peperangan, mereka yang kabur dari peperangan jangan dikejar, mereka yang berbalik jangan dikejar, wanita jangan dibunuh, jangan disentuh, anak kecil jangan dibunuh, orang tua jangan dibunuh. Terus yang dibunuh siapa? Selama kalian bisa membiarkan mereka hidup, maka itu yang kita inginkan, kata Rasulullah. Bunuh mereka yang memang sudah batasnya harus dibunuh, tetapi yang tidak perlu dibunuh jangan dibunuh. Jangan kalian mutilasi dari tawanan kalian, jangan mutilasi dari apa? Dari mereka orang-orang kafir. Tetapi kata Nabi Muhammad, kita menginginkan hidayat sampai ke dalam hati mereka. Itu bukan hanya Rasulullah, tetapi sahabat-sahabatnya semua seperti itu, radhiyallahu anhum ajma'in. Dahulu pada saat peperangan Badar, itu peperangan gak sembarangan orang bisa ikut, izin dulu ke Rasulullah. Maka ada anak kecil, pemuda yang izin ingin ikutan perang, masih kecil, pemuda, tetapi sudah cinta sama agama Islam, cinta sama Rasulullah. Dia ingin ikut berperang. Kenapa berperang? Katanya, saya mendengar bahwasanya Rasulullah dulu di kota Mekah itu disusahkan. Rasulullah di kota Mekah itu ditimpukin. Rasulullah dipersulit sama yang namanya Abu Jahal. Maka saya menginginkan untuk membalaskan dendam di perang ini dengan mencari Abu Jahal, itu ingin saya bunuh. Dia ngomong anak kecil. Abu Jahal adalah pemimpin daripada bangsa Quraisy yang badannya besar, tinggi, daripada komandan kaum Quraisy. Ini anak kecil mengatakan hal tersebut, lalu meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang. Maka pada saat Rasulullah melihat banyak anak kecil yang dilarang, meminta izin dilarang, tetapi dua anak kecil ini, dua saudara ini pada saat melihat Rasulullah melihat di dalam hati mereka kecintaan yang betul-betul hakiki, melihat
mereka ini di matanya bersinar untuk apa? Untuk membela agama Allah dari dalam hati mereka, pemuda. Maka Rasulullah mengizinkan mereka untuk ikut berperang. Lalu pada saat peperangan dikatakan oleh salah satu sahabat dewasa, di dalam peperangan setiap orang pasti mempunyai ketakutan walaupun sedikit. Di depan ada musuh membawa daripada pedang, ada kuda, ada ricu besar, peperangan akan dimulai. Tiba-tiba di barisan kaum muslimin ini, pada saat sahabat tersebut berpikir, ini gimana saya berperang, pertama kali perang, ini perang Badar. Maka tiba-tiba ada yang nyenggol dari sebelah kanan. Ternyata dilihat anak kecil menyenggol, wahai paman. Maka menengok, ini sahabat yang tua tersebut melihat, ada apa anak kecil? Tiba-tiba anak kecil mengatakan, pelan-pelan wahai paman, jangan berisik, bisik-bisik aja. Saya nggak mau kedengeran sama yang di samping kiri paman. Ternyata ada saudaranya di sebelah kirinya. Ada apa katanya? Saya orang Madinah, nggak tahu yang namanya Abu Jahal, dan saya menginginkan Abu Jahal. Nanti kalau paman lihat, daripada Abu Jahal, kasih tahu ke saya ingin bunuh Abu Jahal. Kaget ini sahabat terperanjat, anak kecil cari Abu Jahal, pemimpin kaum Quraisy. Kenapa engkau menginginkan kepala daripada Abu Jahal? Cari orang yang sepantaran dengan engkau, wahai pemuda. Maka dikatakan, wahai pamanku, sesungguhnya aku mendengar Abu Jahal ini sering ganggu Rasulullah, dan aku gak ridho bahwasanya Rasulullah diganggu. Aku cinta kepada Rasulullah, maka aku ingin mencari Abu Jahal dan memenggangnya dengan tanganku sendiri. Maka paman mengatakan, baiklah, dengan senyuman akan aku beritahukan. Lalu nggak lama tiba-tiba di sebelah kiri ada yang nyenggol lagi. Ternyata adiknya yang satunya tadi anak kecil lagi. Nengok ini paman, ditanya kenapa, ada apa? Katanya, paman jangan berisik, bisikkan saja pelan-pelan, jangan sampai ketahuan saudaraku. Saya pengen tahu yang namanya Abu Jahal, kasih tahu saya. Jawabannya sama apa yang tadi. Kenapa? Saya ingin membalaskan dendam daripada kaum muslimin yang diadab sama Abu Jahal dahulu. Maka ini yang tadi pemuda sahabat ini mendengar kanan kirinya anak kecil nyari Abu Jahal, dia pun menjadi tambah berani. Kaget, kok bisa dua pemuda yang masih kecil betul-betul semangat menginginkan daripada kepala Abu Jahal. Maka dia mengatakan, baiklah. Sampai nggak berapa lama datang kaum kafir dan muncul Abu Jahal di pemimpinnya. Maka dikatakan, wahai pemuda, itulah Abu Jahal yang kalian cari tuh, yang paling tinggi, yang paling gede di atas kuda, itu dia Abu Jahal. Maka dua anak kecil ini nggak pakai takut-takut, nggak pakai muter-muter, langsung lari menerobos, menyerang daripada pemimpin kaum Quraisy yaitu Abu Jahal. Dua-duanya sampai mereka pun menjatuhkan Abu Jahal, sebab kecil susah untuk dikejar. Kena kakinya Abu Jahal sampai Abu Jahal terjatuh dari tunggangannya, terjatuh, lalu keluar darah banyak. Lalu kembali dua anak kecil ini lari-larian ke Rasulullah, ingin berlomba-lomba untuk memberitahukan, wahai Rasulullah, kami telah membunuh Abu Jahal, kami telah berperang di jalan Allah. Maka pada saat datang, dua-duanya berebut mengatakan, wahai Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Yang satu ngomong, enggak, aku yang membunuhnya. Maka Rasulullah tersenyum. Maka Rasulullah mengatakan, coba aku lihat pedang kalian. Dilihat dua-duanya pedangnya ada darahnya. Maka dikatakan, berarti kalian berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Lihat bagaimana mereka, para pemuda-pemuda di zaman Rasulullah mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah, sampai-sampai mereka membela dirinya, membiarkan mengorbankan diri mereka untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata salah satu dari mereka kebetulan tangannya itu ada yang kena tebasan pedang, tangannya itu sudah putus, hampir putus, tinggal kulit, tulangnya udah putus, tinggal kulit yang gelantungan di layutan. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, ini tanganku sulit, udah putus, sebelumnya udah layutan. Maka tadi gara-gara itu saya peperangan, ini tangan goyang-goyang, diputusin, ditarik tangannya, lalu memberikan ke Rasulullah, ini tangan saya copot, lepas, coba diobatin. Masya Allah, Rasulullah bukan hanya Nabi yang membawa risalah, kembali seperti semula tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah bagaimana para pemuda di zaman Rasulullah betul-betul semangat dalam membela agama.
bukan hanya dengan kita jalan perang. Sekarang udah nggak ada perang, membela agama, bahkan di dalam keadaan kita nuntut ilmu. Kita di sini nuntut ilmu adalah jihad fisabilillah, baik ilmu agama atau ilmu umum. Nabi Muhammad memerintahkan salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk apa? Untuk belajar. Belajar di mana? Belajar di kampung Yahudi, bukan Muslim, kampung Yahudi. Belajar apa? Bukan belajar agama. Kalau belajar agama sama Rasulullah, tetapi Nabi memerintahkan belajar bahasa Yahudi di zaman dahulu. Ada bahasa khusus Yahudi, daripada kitab Taurat itu pakai bahasa mereka, maka Rasulullah memerintahkan Zaid untuk belajar bahasa Yahudi. Bukan kalau kita belajar bahasa Inggris. Rasulullah memerintahkan hal tersebut. Habis itu, bukan hanya itu, Zaid mengatakan pintar dia. Dia tahu perintah Rasulullah mutlak, tetapi dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku siap belajar, cuma aku minta doa dari engkau supaya dipermudah aku belajar daripada bahasa Yahudi. Maka Rasulullah mendoakannya. Habis itu dia menguasai bahasa Yahudi. Tahu berapa bulan? Bahasa Inggris ini berapa bulan untuk menguasai bahasa Inggris? Masya Allah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu kita bisa berbahasa Inggris dengan bagus. Ini sahabat yang didoakan Rasulullah berbahasa dengan bahasa Yahudi, menulis, mencatat, mendengar hanya dalam waktu 11 hari belajar di kampung orang Yahudi. 11 hari belajar dengan sungguh-sungguh, daripada ilmu itu langsung diberikan oleh Allah keberkahan, dibukakan oleh Allah, dan bisa menjalankan perintah Rasulullah untuk mempelajari daripada bahasa orang Yahudi tersebut. Maka dari itu, ayo kita bela agama kita di dalam keseharian kita menuntut ilmu di tempat ini. Tadi Masya Allah Ustaz Mustafa mengatakan dengan akhlakul karimah, kita pengen orang-orang yang ada di sini yang bakal nanti menjadi dokter, yang bakal menjadi insinyur, menjadi direktur, kata beliau tadi, menjadi direktur yang betul-betul mempunyai akhlak Nabi Muhammad, menyerupai para ulama, menyerupai daripada para sholihin. Masya Allah, ini kepala sekolahnya kiai, kepala sekolahnya ustaz. Ini dibanggakan. Berapa banyak orang-orang kepala sekolah yang hanya kepala sekolah tetapi enggak punya akhlak sebaik beliau. Kita menginginkan yang lebih dari itu. Kita menginginkan daripada setiap orang yang ada di negeri ini mempunyai akhlak yang baik, senyuman, saling memaafkan, kebersihan hati, tidak mempunyai dengki satu sama lain. Sebab misi dan visi kita adalah satu semuanya, yaitu apa? Dengan kita hidup harmonis di dunia dan juga di akhirat di surga. Itu hidup harmonis di surga gimana? Dengan kita masuk surga. Gimana masuk surga? Memperbanyak ibadah, saling memaafkan, jangan ada dengki di antara kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin, kita kasih salam, kita kasih senyuman, kita kasih kebaikan kepada mereka. Jangan kita berikan kepada mereka keburukan. Jangan kita tuduh saudara kita dengan kejelekan. Jangan kita tuduh saudara kita dengan fitnah yang tidak baik. Tetapi kita betulkan diri kita. Kita benahi ibadah kita, sholat kita. Dengan kita menghamba kepada Allah, dengan kita menuruti perintah Allah, turutin orang tua, turutin daripada guru-guru yang ada di tempat ini. Insya Allah Allah memberikan kepada kita keberkahan. Allah Ta'ala memberikan kepada kita sehat afiat. Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan juga hidayahnya. Allah Ta'ala memberikan kepada kita segala macam yang kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Habib Salim Jindan yang telah memberikan motivasi terutama kepada anak-anak semuanya agar kalian nanti akan menjadi pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsu. Kalian menanam kebaikan, maka nanti juga akan panen kebaikan. Kalau sekarang kita sudah banyak berbuat keburukan, kemaksiatan, maka kelak kita juga akan panen seperti itu. Mudah-mudahan dengan keberkahan
dari hadirnya 3 para alim ulama ini akan menjadi kebaikan untuk sekolah kita. Sedang banyak terbaik.